Selamat malam, saudara-saudara, Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anak semua. Bersama saya, Heru Santoso, Penatua Kelompok Cipinang Kepembeng, wilayah Rawamangun B. Malam ini Selasa tanggal 15 September 2020, ingin mengajak kita semua bersatu hati dalam doa bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh. Bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Yohanes 19 ayat 25 hingga ayat 27. Yohanes pasal 19 ayat 25 hingga ayat 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bacaan Alkitab kita di depan adalah sepenggal kesaksian Yohanes tentang peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Kesaksian itu mengingatkan saya pada sebuah kisah di India, di desa Asama. Ketika seorang ayah memutuskan mengikut Kristus bersama keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya. Kepala suku dan masyarakat yang masih primitif meminta mereka meninggalkan keyakinannya, yang berarti meninggalkan Kristus. Ayah, istri, dan anak-anaknya menjawab, "Mengikut Yesus keputusanku, aku tidak akan berpaling." Kepala suku itu membunuh anaknya. Ayah itu menyatakan, walaupun sendiri tetap mengikut Yesus. Bahkan ketika diancam istrinya akan dibunuh dan juga dirinya, ia tetap menyatakan, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." Yang artinya, salib di depan dan dunia di belakangku tidak akan berpaling. Tak lama setelah ayah, istri, dan kedua anaknya itu meninggal, kepala suku itu memutuskan mengikut Kristus. Di daerah Asama beragama Kristen. Dan beberapa tahun kemudian, sewilayah provinsi mayoritas beragama Kristen. Berbeda dengan prajurit yang menyalibkan Yesus, mereka sama sekali tidak memperhatikan salib Kristus. Yohanes 19 ayat 23 hingga ayat 24. Yesus yang dalam pengadilan Pontius Pilatus tidak ditemukan kesalahannya itu, mereka tidak melihat mengapa Yesus mau disalibkan. Rela menghadap dan menanggung penderitaan serta dikorbankan. Mereka lebih diselimuti dan dikuasai kepentingan pribadi, yaitu sibuk dengan hal duniawi, membagi bagian Yesus. Mereka memikirkan diri sendiri, dibutakan dan dikuasai egoisme masing-masing, yaitu mengundi jubah Yesus. Tetapi bagi pengikut Kristus, salib adalah mahkota kemuliaan. Dan salib di mana ia disalibkan, keluar penghiburan, keluar ungkapan yang mengikat persekutuan dan persaudaraan serta kekeluargaan. Maria ibu Yesus orang Yahudi, sementara murid yang dikasih itu orang asing. Mereka disatukan sebagai keluarga
yaitu ibu dan anak, karena salib Kristus, karena cinta kasih Kristus. Mereka disatukan sebagai keluarga sendiri, keluarga orang beriman, keluarga anak-anak Allah. Saudara, pandemi COVID-19 masih berat dan sangat memprihatinkan. Biarlah itu tidak menjadi salib yang membutakan dan menjadikan kita egois, melainkan menjadi salib yang terus di depan kita dan semakin memperkuat iman percaya kita, serta semakin memperkuat kehidupan persekutuan kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Melalui pewartaan dan kesaksian Rasul Yohanes, kami kembali Tuhan kuatkan dengan penunjukan Tuhan Yesus atas Yohanes, murid yang dikasihi, dan juga Maria ibundanya sebagai anak dan ibu, sebagai keluarga baru, sebagai keluarga orang-orang beriman, sebagai keluarga Allah dalam Kristus yang disalibkan. Biarlah kami selaku anak-anak-Mu senantiasa dimampukan memelihara kebersamaan sebagai persekutuan orang-orang beriman, sebagai keluarga Allah yang setia memelihara. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Oh Tuhan, situasi yang kini kami hadapi seiring dengan pandemi, terkhusus di DKI dan umumnya di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Sehingga pemerintah kembali membuat kebijakan untuk memberlakukan kembali PSBB sebagai upaya untuk memperkecil dan mengatasi penularan yang lebih tak terkendali. Mampunkanlah kami sebagai gereja-Mu melakukan berbagai aturan yang harus kami taati dan jalani dengan baik. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, pandemi ini telah menjadi salib yang harus kami pikul. Walau kami harus akui ya Tuhan, kadang ingin meletakkan bahkan meninggalkan, mengabaikan seperti prajurit itu. Namun Engkau kembali menguatkan dan menyegarkan untuk kami mendengar suara dari salib Kristus itu. Dan kiranya kami terus dimampukan, memelihara, dan terus membangun keberadaan kami sebagai gereja-Mu, sebagai orang-orang beriman, sebagai keluarga Allah. Sehingga dalam kebersamaan dan persekutuan yang berhadapan dengan wabah COVID-19 ini tidak menjadikan kami kehilangan jati diri dan kebenaran sebagai tubuh Kristus. Sebagai anak-anak Allah, dengan begitu kami tidak menjadi kendor dan kecil hati, tetapi justru menjadikan situasi ini untuk menyatakan Injil Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Berkatilah pemerintah bersama para menteri, tim komite, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Meski makin berat dan tidak mudah, bahkan tak lepas dari ancaman maut COVID-19 ini, para pejuang yang ada pada garda terdepan, para tenaga medis, ahli dan relawan kesehatan, Engkau sertai dan lindungi, agar terus boleh mempersembahkan talenta mereka untuk menyembuhkan dan mengatasi gangguan COVID-19 ini. Berkatilah juga kerjasama antar negara, antar bangsa untuk mengatasi masalah tersebut berikut dampak-dampak yang menyertainya. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, Yangkung, Yangti, dan anak-anak, terima kasih untuk persekutuan doa malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.